Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi zabid bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah malam hari ini malam Kamis kelima kita dapat kita yang biasa yang akan membacakan beberapa kutipan hikmah dari kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Ini tentang hubungan kita sesama manusia atau yang biasa disebut dengan haqqul minan nas atau hukukul muslim, hak-hak orang Islam. Yang pertama babnya tentang tahmidul aziz wa islahu datil bain. Di antara hak orang Islam adalah kita doakan orang yang bersih, bahkan hanya sekedar bersih. Itu menjadi pembahasan tersendiri dalam Islam. Kata Rasulullah, "Fa'idza 'atasa fahamidallah fasyamilhu." Apabila ada orang yang bersih, kemudian dia memuji Allah, maka doakan dia. Jadi ketika ada orang yang bersih, kemudian dia ucap alhamdulillah, maka di antara kesunahan yang kita lakukan adalah kita ucapkan ya Allah, semoga Allah merahmatimu. Dan ketika ini didoakan, maka yang bersih tadi sekali lagi mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan Allah perbaiki seluruh urusan. Nah, di sini ada pembahasan begini. Yuqrahu tahmidul 'atisi qabla al-hamdi. Makruh menyebutkan yarhamukallah kalau orangnya itu belum mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dulu baru ucap yarhamukallah. Kalau orangnya nggak nyebut hamdalah, maka malah tidak ada kesunahan bagi kita untuk mengucap yarhamukallah. Fa insyaka qala yarhamullah man hamidahu. Kalau dia ragu, ini orang tadi udah bilang alhamdulillah atau belum ya? Kalau seandainya dia ragu, orangnya udah mengucap hamdalah atau belum? Mau nanya pun kan gak enak. Mau nanya gak enak. Maka cara ucapannya begini. Yarhamullah man hamidahu. Semoga Allah merahmati orang yang tadi sudah memujinya. Ya kalau dia enggak berarti enggak. Jadi ini jawaban kalau ragu orang yang bersih tadi.
sudah mengucap hamdalah atau belum. Atau rahimakallah in hamidtahu, ataupun mengucapkannya rahimakallah in hamidtahu, semoga Allah merahmatimu kalau kau memujinya. Nah, wa yusannu tadkiruhul hamdah, tapi disunahkan bagi kita untuk mengingatkannya mengucapkan hamdalah. Nah, ini yang biasa kita katakan sama anak-anak kita kalau dia bersih, bilang apa? Alhamdulillah. Nah, itu sunnah. Mengingatkan orang yang bersih untuk ucap hamdalah itu hukumnya sunnah. Qala Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan al-Akhas nafa'allahu bihi, as-salatu yushammikuna al-awlad as-sighar bi qawlihim barakallahu fika ila sinil bulugh. Nah, ada orang-orang dulu kalau anak kecilnya bersih itu jawabnya bukan yarhamukallah. Kenapa? Karena anak kecil kadang nggak mengucap alhamdulillah kan gitu. Sementara yarhamukallah itu dianjurkannya kalau orang yang bersih mengucap hamdalah. Nah, kalau yang kecil, anak-anak kecil tadi ini tidak mengucap hamdalah, maka tidak ada kesunahan yarhamukallah, tapi mereka menjawabnya dengan barakallahu fika, semoga Allah memberkatimu. Kemudian yang berikutnya, yusallu lil 'aqisi, disunahkan bagi orang yang bersih, wa syai'in, meletakkan sesuatu, kayak ini au ini, seperti tangannya ataupun pakaiannya, kainnya, ala wajhihi, di wajahnya, menutup mulutnya lah ya. Wa qafadha min sautihi ma'amkana, dan berusaha sebisa mungkin supaya suaranya itu tidak terdengar keras. Ini ada orang kalau bersin itu pinginnya sekeras-kerasnya biar puas, itu bukan adab. Justru adabnya bagaimana caranya supaya ketika bersin suara itu tak terlalu banyak atau tak terlalu kuat terdengar orang. Maka kumpulkan kain, biasanya tutupkan ke mulut, supaya kalau bersih nggak terlalu kuat suaranya. Bukan makin dibuat-buatin kayak petir gitu. Kadang dia yang bersih, kita yang kaget. Nah, itu bukan adab yang baik. Memang puas rasanya, cuma ya kepuasan itu tidak semuanya baik, kan gitu. Tidak semua kepuasan itu dianggap baik. Itu tentang bersih. Kemudian yang berkaitan dengan hablum minanas berikutnya yang dibahas di sini, itu adalah dzikrus salam, mengucapkan salam. Tapi sebelumnya, dalam riwayat yang lain tertulis di dalam kitab Al-Azhar, bersin itu dari malaikat. Bersin itu dari malaikat. Sementara menguap itu dari setan. Sehingga kalau menguap itu bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya Nabi itu nggak pernah muak. Rasulullah nggak pernah muak sama itu. Ngantuk pun nggak muak. Sehingga kalau ada orang bersin, maka dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah. Kita yang dengar kita ucap ya Allah. Bersin 2 kali dia ucap hamdalah. Kita yang dengar kita jawab ya Allah. Bersin 3 kali dia ucap hamdalah, maka kita ucapkan anta mazhum, kau bilang. Itu Nabi ketika ada orang sudah 3 kali bersin, Nabi mengucapinnya anta mazhum, ya kau bilang gitu. Berobat Nabi. Karena normal dia 2 kali, karena ada yang 4 kali, 5 kali ya sudah pertanda ada yang resiko adanya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, dzikrus salam, pembahasan tentang salam. Qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini yang keluarganya betul-betul perjuangannya luar biasa, yang sampai disebut sebagai Al Yasir, keluarganya Yasir ini. Nama ayahnya Yasir, nama ibundanya Sumayyah, anaknya Ammar.
Sumayyah itu menjadi wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Mati syahid mempertahankan agamanya. Ketahuan masuk Islam, disiksa habis-habisan sampai naudzubillah ditikam. Nah, bagian yang sensitifnya oleh Abu Jahal dan rombongan mati dalam keadaan syahid. Ayahnya juga pernah sama. Ammar anaknya barulah Islam. Apa kata Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu? Salasun man jama'ahunna faqad jama'al imana. Ada 3 perkara yang kalau seseorang memiliki tiga-tiganya berarti dia telah memiliki iman yang sempurna. Yang pertama al-insafu min nafsik, bahwa kau terapkan keadilan pada dirimu. Jadi bisa berlaku adil pada dirinya. Kemudian yang kedua wabadus salami lil alamin, dan menebarkan salam kepada seluruh alam. Siapapun yang dijumpai assalamualaikum, siapapun yang dijumpai assalamualaikum, tebarkan salam. Yang terakhir wal infaqu minal miqdar. Nah, yang terakhir adalah berinfak walaupun sedang dalam kesusahan. Kalau kaya berinfak biasa, tapi kalau susah berinfak, nah itu baru luar biasa. Nah, jadi ini yang ada mengucapkan salam. Salam ini ucapannya harus benar, baru dianggap dia sebagai salam. Assalamualaikum. Kalau tidak seperti itu maka bukan salam. Kalau bukan salam maka tidak ada anjuran, bahkan tidak ada kewajiban untuk dijawab. Jadi jangan assalamualaikum, jangan salam. Jadi mengucapkan itu assalamualaikum wa alaikumussalam. Boleh nggak pakai alif lam? Assalamualaikum dan wa alaikumussalam boleh. Tapi yang afdal adalah assalamualaikum dan wa alaikumussalam. Nah, mengucapkan salam ini hukumnya sunnah, tapi menjawab salam ini hukumnya wajib. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Kita biasa dengar tahunya fardu kifayah itu cuma mandikan jenazah, cuma sholat jenazah saja. Padahal ada selain daripada itu yang hukumnya itu fardu kifayah. Di antaranya adalah mengucap salam, menjawab salam. Ini kalau kita lagi rame-rame gini, kemudian ada satu orang masuk, kemudian dia mengucap assalamualaikum, maka saat itu kita jawab satu orang saja, maka sudah gugur kewajiban dari semuanya. Jadi mengucapkan salam ini hukumnya adalah sunnah, tapi menjawabnya wajib. Wajibnya wajib kifayah. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, salatun yasdina laka wudda akhika. Ada 3 perkara. Yang dengan 3 perkara tadi itu menjadi bersih kasih sayangmu kepada saudaramu. Yang pertama, antusallima alaihi idza laqitahu awalan, bahwa kau menjadi orang yang lebih dahulu mengucap salam ketika bertemu dengannya. Jadi kalau ada 2 orang, kita mau tahu siapa yang lebih dekat posisinya kepada Allah, maka lihat siapa yang memulai salam dulu. Itu adalah orang yang lebih dekat posisinya kepada Allah. Jadi man bada'a bisalam bahwa aula, barang siapa yang memulai salam dia itu yang lebih utama di sisi Allah. Kenapa? Memulai salam itu pertanda tidak ada kesombongan, ketawaduan. Mau nyapa duluan itu bentuk ketawaduan. Berapa banyak orang kalau jabatannya udah tinggi, posisi
salam duluan kepada orang, maka ini berarti kita sudah gak lihat diri kita. Yang kita tahu, kita lihat syariat mana yang memang dianjurkan. Maka kalau mau benar punya rasa kasih sayang yang baik kepada sesama, mulailah salam terlebih dahulu. Yang pertama. Kemudian wa tuwassi'u lahu fil majlis, dan kau memberikannya ruang ketika berada di majelis. Duduk pengajian penuh, ada orang gini, oh kita geser, supaya dia bisa duduk. Ini maka di antara bentuk kasih sayang. Wa antad'uhu bi ahabbi asma'i ilaihi, dan kau memanggilnya dengan nama panggilan atau dengan panggilan yang paling dia sukai. Jadi jangan bikin panggilan-panggilan yang memang dia tak suka. Walaupun memang sudah merebak ke sana sini, tapi kalau ditanya sebenarnya nggak suka, cuma adalah semua orang memang bilang begitu. Kita jangan. Maka panggil dia dengan panggilan yang paling dia sukai. Rasulullah itu membiasakan memanggil orang itu dengan panggilan-panggilan yang sangat nyaman orang mendengarkannya. Ada Sayyidah Aisyah yang dipanggil dengan Humairah. Dan banyak sahabat juga yang memang panggilannya itu tidak seperti namanya, karena panggilan itu yang memberi adalah baginda Nabi. Ada seorang sahabat itu kalau di hadis selalu dikatakan Safina, dari Sayyidina Safina, bukan nama aslinya. Tapi dia payah lagi nyari nama asli beliau. Ketika ada seseorang nanya, Safina, Safina itu artinya perahu, sampan. Masa iya ada orang namanya sampan? Sampan Syahpura, kan aneh gitu. Ini ditanya sama orang Safina, nama aslimu siapa? Gak mau masih tahu ya. Loh kenapa udah panggil aja itu Safina? Safina itu sampan, iya, tapi aku suka dipanggil Safina. Kenapa? Karena Rasul yang memulai pertama kali manggil aku seperti itu. Jadi kisahnya itu saat itu Rasul sama rombongan para sahabat itu melakukan perjalanan yang cukup sulit dan melelahkan. Udahlah jaraknya lumayan, medan yang dilalui lumayan, bawaan, yang dibawa itu juga lumayan. Akhirnya sahabat kepada kecapean semua. Maka Rasul kumpulkan tadi itu, udah kumpulin semua tas-tas ini. Bawa kumpulin semua, dijadiin satu. Maka kata Rasul kepada orang tadi dia, sini, bawa ini. Ihmil, bawa ini semua kata Rasul. Padahal itu kan terbagi-bagi aja. Orang udah pada kecapean. Jadi kata Rasul, bawa ini semua. Ba'innaka safina, karena kau ini sekuat perahu. Perahu itu bawa barang-barang berat bisa. Maka diangkat sama Sayyidina Safinah itu ke punggungnya, kata beliau, tidak aku merasakan kepayahan, bahkan gak merasa ada yang berat. Maka sejak saat itu dipanggillah sahabat ini dengan panggilan Safinah. Dan memang dia senang dengan panggilan itu, ya Bapak. Jadi maka oleh karena itu, kalau seandainya ada orang-orang yang memang nama panggilannya itu tidak sesuai namanya, bolehlah kita tanya dulu, kau senang nggak dipanggil? Boleh senang aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya aku lebih suka dipanggil nama aku lah, udah. Saya punya satu jamaah, bukan orang Cina, bukan. Orang Cina memang wajahnya itu kayak orang Cina, sehingga orang-orang memanggil dia Asep. Padahal namanya bukan Asep, karena wajahnya seperti itu. Tapi waktu saya bicara, dia membahasakan dirinya begitu. Saya agak ragu memanggil dia itu sebenarnya. Cuma saya nggak tahu nama aslinya lagi, dan saya itu Bang Asep itu saya panggil. Ini agak-agak kurang pas juga. Saya ingin nanya, ini apa? Gimana gitu dipanggil seperti itu?
Apalagi sekarang kan agak sensitif ya, umur antara asing dan asing, asing orang asing. Jadi makanya tanya dulu, dia ridho atau sebenarnya. Itu 3 hal. Yang pertama ucap salam duluan, kedua kasih ruang ketika di majelis, yang ketiga panggil dengan nama terbaik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu juga punya julukan yang sangat-sangat beliau sukai. Kata Sayyidina Ali, aku punya nama, aku punya julukan yang aku sangat suka kalau dipanggil dengan itu. Apa itu? Abu Turab. Abu Turab. Abu Turab itu artinya ayahnya tanah. Kenapa suka? Karena Nabi yang manggil juga. Karena kalau dari Nabi semuanya suka. Jadi Sayyidina Ali pernah berbaring di masjid. Masjid dulu belum ada keramik, belum ada karpet, belum ada tikar, langsung tanah aja. Kemudian badan beliau di masjid tadi itu, Rasulullah kata, ya Abdullah, atau ya Abdullah, ayah tanah, bangkit, bangun. Sejak saat itu Sayyidina Ali senang dengan dipanggil Abu Turab, tapi jarang. Ini tidak sepopuler nama asli beliau. Tidak seperti Sayyidina Abu Hurairah yang memang julukannya lebih populer daripada namanya. Abu Hurairah itu bukan nama. Sayyidina Abu Hurairah itu artinya adalah ayah kucing kecil. Sampai-sampai saking populernya kita pun hampir nggak tahu siapa nama asli Sayyidina Abu Hurairah. Nama asli beliau itu Abdul Rahman bin Safar. Itu nama asli dari Sayyidina Abu Hurairah. Nah, tapi itu pun beliau suka. Kenapa? Karena Rasul juga memanggil beliau dengan itu. Ini cinta yang luar biasa ya. Mau dipanggil apa sama kekasihnya udah jadi panggilan paling enak gitu. Kemudian akhraj yang Baihaqi wal Khatib. Imam Baihaqi dan Imam Khatib meriwayatkan hadis. Al-badi'u bis-salami bari'un minal kibri. Orang yang mau memulai dengan salam, yang mau mengucapkan salam duluan, itu akan terbebas dari sifat kesombongan. Nah, ini marilah mengucapkan salam duluan. Assalamualaikum. Nah, ini akan membebaskan diri dari kesombongan. Karena orang kalau udah nggak menegur itu udah sombong. Kemudian yang berikutnya, qala Ibnu Hajar fi Taqrihil Akhyar, berkata Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Taqrihul Akhyar, wa yahrisu an yusallima fi kulli yawmin ala 'asharatin minal muslimin. Nah, dan Al-Imam Ibnu Hajar itu sangat gemar. Paling tidak dalam satu hari itu harus ada ucapin salam secara khusus kepada 10 orang. Jadi mau dibuatnya bagi ucap salam paling tidak 10 orang per hari. Kenapa? Karena dapat jawaban salam itu luar biasa. Kisah yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Nuruddin Madu Al-Banjari. Ada seseorang divonis sakitnya sudah sangat parah, kanker, tumor, apa. Kata si dokter, ya minta maaf lah Pak, paling bisa bertahan sebulan, karena memang sudah parah. Sebulan itu bertahan itu udah hebat. Tapi kayaknya ya kalau hitungan kami segitu baru bisa bertahan. Orang ini karena sudah merasa nggak ada harapan lagi, maka dia bukan kemana-mana, dia datang ke ulama dan kepada orang yang paling alim menurut dia di daerahnya. Dia datang dan bilang, Tuhan, menurut dokter hidupku sudah nggak lebih dari sebulan lagi. Kira-kira apalah yang ada keluar? Maka ulama tadi, ya dari mana tahunya sebulan lagi? Ya ini menurut medis. Kayak gini aja dari ulama tadi.
Kau cari masjid di daerah kita ini, kalau nggak salah di Syria atau di Yaman, di Syam, Syria. Masjid yang paling ramai pengunjungnya. Kalau sholat 5 waktu itu paling ramai orangnya. Kau berdiri di depan pintunya dan kau ucapkan salam kepada semua orang yang masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka dia pergi lagi. Kalau kita masjid mana? Yang paling ramai. Siapa ya? Itu ramai. Kayaknya sepi. Siapa ya? Pilihan. Bagian ya. Bagian ramai. Nah, kalau gitu. Dia cari masjid yang paling ramai. Itu gak kurang tiap jamaah itu ribuan orang. Akhirnya dia berdiri di depan pintu tadi. Dia ucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi dalam satu hari itu dia bisa dapat puluhan ribu salam dari jawaban orang. Besoknya diulangi lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selama seminggu dia lakukan. Selama seminggu dia lakukan seperti itu. Lanjut di minggu kedua juga begitu. Di minggu ketiga juga begitu. Di minggu keempat terus dia rutinkan. Nah, sampai lewat sebulan dia masih bisa melakukan itu. Akhirnya dia check up lagi, dia cek ke dokternya terus benar benar dokter. Akhirnya dia cek lagi. Setelah dicek di dokter yang sama yang memvonis dia, Bapak sebenarnya sakit apa dokter? Loh gimana? Dokter yang selama ini memeriksa saya, rekam medisnya juga ada sama dokter. Kok dokter nanya, Bapak sakit apa? Ya soalnya semuanya sehat. Loh sebelumnya ada kanker ini, ada sehat semua. Bapak sehat alhamdulillah. Akhirnya dia ditemui ulama yang mengajarkan itu. Tuhan, saya dinyatakan sehat begini. Akhirnya kata dokter dia, dari puluhan mungkin ratusan ribu sudah salam yang kau dapat di depan pintu masjid itu. Masa iya? Gak ada yang doanya dikabulkan oleh Allah. Masa iya gak ada wali Allah yang lewat pintu itu? Masa iya gak ada orang yang memang diijabah Allah doanya saat itu? Apalagi ini menuju masjid, jadi pasti orang baik. Maka itulah hasil dari ucapan waalaikumsalam dan untukmu keselamatan. Selamat dia, selamat dari penyakit, selamat dari segala macam kesusahan. Itu dahsyatnya salam itu doa. Nah, kalau ada masalah silakan coba seperti itu. Tinggi depan pintu masjid, dia balik assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ke masjid, pasti kan orang baik. Berwudu lagi biasa itu ada keadaan orang kali. Terus dia katakan waalaikumsalam dan kau juga selamat dan kau juga selamat. Insyaallah di dalam keadaan tertib, amal ini itu lepas daripada keadaan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, yang bagi hendaknya dikulli man arada dukhula ila baitin ay salima. Hendaknya bagi setiap orang yang ingin masuk ke dalam rumah, hendaknya dia itu mengucapkan salam. Bayaqulu, maka dia ucapkan salamnya itu assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillah barakatan thayyibatan. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini kalau mau ya, sempurna. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian supaya kamu ayat al-kursi, kemudian baca ayat kursi. Wa surat al-ikhlas, kemudian baca surah al-ikhlas. Apa faedahnya? Fa inna man wasalla 'ala
para tetangganya yang saat ini sedang ada masalah di rumahnya, mungkin kurang harmonis dengan pasangan, atau yang tinggal sama mertua jadi kurang harmonis sama mertua, atau sama siapapun lah yang ada masalah dengan orang yang tinggal di dalam rumahnya. Inilah yang diamalkan. Nah, paling tidak tadi ya salam seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas. Ini juga pernah dengar langsung dari Habib Umar. Amalan masuk rumah itu sebelum masuk rumah baca Al-Ikhlas dulu. Itu akan menumbuhkan sakinah mawaddah warahmah antara dia dengan penghuni rumahnya. Nah, ini bagian masalahnya. Nah, baca diri tempat itu. Assalamualaikum. Sebagai kami terlalu banyak sama termasuk atau boleh balik baca dulu Al-Ikhlasnya baru bersalah. Nah, kalau ayat kursi agak lama dirinya seperti itu. Begitu mungkin dari sejak nama rumahnya itu udah nama rumahnya dibacain semua. Biar pas sampai itu tidak salah. Kemudian idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlika. Kalau kau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkan salam kepada orang-orang yang ada di rumahmu. Fa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fihi ahadun. Kalau kau masuk ke rumah, apa boleh ke masjid yang tidak ada orang. Kadang kita masuk rumah tidak ada orang. Kalau kita jawab assalamualaikum, kum itu kan menunjukkan kepada orang keselamatan untuk kamu, sementara tidak ada orang di rumah itu. Nah, jadi kalau seandainya rumahnya kosong, itu ucapan salamnya gimana? Nah, fakul maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau masuk rumah nggak ada orang. Ya, ini juga tertulis dalam kitab Al-Azkar. Jadi dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau memang di rumah itu nggak ada orang, jangan assalamualaikum. Nanti dijawab Waalaikumsalam. Jadi ucapkan salam yang memang benar mesti dijawab. Kita tahu di rumah kosong, istri nggak ada, anak nggak ada, udah assalamualaikum aja gara-gara. Assalamualaikum. Jadi masuk gitu. Jadi ucapkan assalamualaikum, kan berarti untuk jawaban. Tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau rumah kosong. Sering mungkin kalau kita masuk rumah yang ada, apalagi kalau rumah yang memang kosongnya sudah terlalu lama, sampai 3 bulanan, 4 bulanan kosong, itu biasanya sudah sempat diisi sama makhluk-makhluk yang tidak kasat mata biasanya. Makanya saat itu butuh pikiran lebih di rumah. Itu pikiran yang agak lebih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, laisa minna man tashabbaha bi ghairina wa la tashabbahu bil yahud wa la bin nasara. Janganlah kalian itu menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani, kata Rasul. Dari siapa? Fa inna taslimal yahudi isyaratu bil asabi'. Sesungguhnya salamnya orang Yahudi itu caranya pakai isyarat jari. Tidak tahu gimana cara jari begini kan atau bagaimana. Itu salamnya orang Yahudi kalau ketemu. Wa tasliman nasara al isyaratu bil kaf. Sementara salamnya orang Nasrani itu adalah isyarat dengan pergelangan tangan dan telapak tangan. Kadang kita jumpa kok lebih suka itu kurang bagus. Ya udah, assalamualaikum. Nah, kalau itu assalamualaikum tambah isyarat tangan boleh. Nanti ada di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu boleh. Tapi jangan pakai tangan aja. Kecuali jauh kali orangnya kita salam sama dia. Nah, ini kalau masih bisa salam. Entah kenapa salam yang begitu indah ini terkadang bagi beberapa orang canggung betul untuk mengucapinnya gitu. Kayak yang itulah, tapi kayak yang apa gitu. Assalamualaikum, kayak canggung kali itu mengucapin salam. Nah, kalau lewat rumah
salam itu artinya selamat atau aman. Aman dari apa? Minal hasad wal riya wal ghibah. Daripada dengki, daripada riya, daripada ghibah dan semisalnya. Fa idza sallama ahadun ala ghairihi, maka kalau ada seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, wa kana fi qalbihi nahul hasad, tapi ternyata dia hasad, berarti dia salamnya enggak betul. Nah, jadi keselamatan untukmu tapi dia nggak ingin orangnya selamat. Nah itu ucapan sama hatinya beda. Jadi mudah-mudahan kalau sering kita ucapkan salam itu lama-lama bisa menyesuaikan hati dengan mulut. Insya Allah beda. Ada sedikit lagi pembahasan. Tidak alatlah anak syafat layarun salam, maka kalau kau sudah tahu ini ada orang yang pasti tidak akan menjawab salam karena dia benci, maka nggak usah ucapin salam. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan dosa bagi kita. Paham ya? Kan wajib jawab salam. Kita tahu ini orang bohong tak ya kalau salam. Assalamualaikum. Berdosa dia, jadi udah nggak usah. Kenapa? Nambah dosa orang. Nah itu tadi. Kemudian yang berikutnya, tahrumu bada'al muslimi bisalam inna salamat dimi ala muslimin qala lahu juban wa qilana wa alaika. Salam kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu memang ritual kita sesama orang Islam. Kalau seandainya kita kepada kafir dini, kepada orang yang non-muslim, maka pakai salam yang umum aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, gitu. Jadi tidak kita ucapkan yang seperti tadi. Karena memang ada hukum-hukum yang dia itu berlakunya bagi sesama muslim kan gitu. Ada dalam hukum Islam itu berlaku bagi umum. Seperti misalnya zakat. Itu kan pemberian, bagiannya apa? Kalau namanya zakat kita kepada sesama muslim. Jadi kurban juga seperti itu. Tapi kalau hadiah itu berlaku umum. Kita mau ngasih hadiah sama siapa silakan. Hibah itu berlaku umum. Kita mau hibah sama siapa silakan. Ada masuk salam, ini adalah bagian ritual yang khusus. Sehingga kalau seandainya kita balikannya, ada orang muslim yang mengucapkan salam, kita jawab Assalamualaikum, dia ucap, maka kita jawab wa'alaikum. Nah itu Assalamualaikum wa'alaikum. Kemudian yang berikutnya, yusannu ibtida'us salam 'alal jinsi. Kalau sesama jenis laki sama laki, sunnah memulai salam. Perempuan sama perempuan sunnah memulai salam. Wal mahram, itu juga kalau ketemu mahram sunnah memulai salam. Wal ajuz, itu juga kepada yang sudah tua renta, silakan ucap salam. Wajah nisa atau ramai perempuannya, kita lewat laki-laki sendiri tapi perempuan ramai, silakan ucapkan salam. Wa yahrumu salamu ala ghairihinna, tapi kalau satu-satu, sendirian perempuan sendirian ketemu ucap salam boleh. Jangan ucap salam. Nanti bekas, bagus. Salamun alaihi ala ajnabi tidak al-marad dan walau bintil pun yahrum. Perempuan mengucapkan salam duluan sama laki-laki yang bukan mahram. Gitu juga walau lewat telepon. Kalau lewat telepon, yang nggak terbayar. Nah, kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah, ya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan. Kalau pelajaran sudah dimulai, majelis sudah dimulai, maka tidak dianjurkan untuk mengucap salam ketika masuknya, karena akan mengganggu. Jadi kita masuk langsung duduk. Nah, masuk langsung duduk, nggak usah mengucapkan salam lagi. Kalau seandainya memang majelis pelajaran sudah dimulai. Nah, tapi kalau seandainya belum, silakan. Ini kadang ada orang pelajaran sudah dimulai, lalu masih ngalamin satu-satu orang, nggak usah. Nah, beliau lagi fokus gitu, dengerin. Disalami waktu nyalamin apa, set hilang sebentar. Nah, ini ada langsung duduk saja. Ini salam keliling bagi bahasa. Ini insya Allah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu dan amal bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.